A few moments later. Halo guys, selamat datang di Alekun Channel. Sudah lama sekali tidak upload ya guys teman-teman. By the way, sekarang gua ada di Indonesia. Kenapa? Penasaran kan kenapa gua bisa pulang dulu? Jadi di video ini gua bakal tanya jawab sama temen gua, Cahyo. Jadi nanti dia bakal nanya apaan aja yang gua kerjain di Jepang selama kemarin tuh, sama kenapa alasan gue bisa pulang. Nanti di video ini bakal ada semua jawaban gue. Oke, stay tune ya guys. Oke, Sasiburi yuk. Kita akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama pulang, akhirnya langsung menemui sahabat gue. Kirain nggak bakal pulang lo lagi. Nah itu yang kagetnya di situ, kenapa tiba-tiba kok bisa pulang gitu ya. Yang pertama yang pengen gue tanyain banget itu apa ya, tujuan lu pulang itu mau ngapain gitu. Kenapa lu mau pulang lagi, terus apa lu mau ke Jepang lagi? Kenapa tujuan pulang? Iya. Ya karena mau Emang nggak mau nggak mau harus pulang, Iya. daripada gua tinggal secara ilegal gitu loh. Oh iya, Di sono. karena Soalnya tadi gini udah habis. ilegal itu bener-bener dampaknya gede banget. Bisa jadi kena blacklist, terus nggak bisa datang lagi ke Jepang Oh, antara 5 sampai 10 tahun. begitu ya. Iya. Jadi ya mending pulang dulu deh gitu, terus ganti job dulu di Indonesia. Nah itu bisa ketahuan ilegal gimana pada saat lu mau pulang? Sebenarnya ketahuan ilegal enggaknya kembali lagi ya ke kitanya. Sebenarnya bisa aja gitu loh kita ngumpet-ngumpet dari polisi. Cuman suatu saat pasti ada namanya momen gitu loh. Lu mau Ibarat pulang atau mau kemana gitu ya. ibarat kita nggak punya SIM tapi ngendarain kan kadang-kadang polisi tahu baik gitu loh. Bener. Kalau kita nggak punya SIM gitu. Nah takutnya pas digeledah terus ditanya izin tinggal, terus pas dilihat udah habis, kenapa nggak pulang gitu. Nihong deh sekarang nih. Sama di sana juga apa-apa uang dulu, Okane Bakari. Iya kayak gitu. Tapi mungkin nggak ada yang orang Indonesia di sana yang tinggal ilegal? Itu sebenarnya. Lu nanya apa lagi nih ya? Langsung krik. Langsung gue jawab semua nih kalau lu tanya. Pertanyaan tadi tuh yang gue tanya sebenarnya absurd. Absurd ya. Nggak apa-apa sih. Jadi kita ngobrol aja sih di sini. Jadi apa ya? Ya udah mungkin lebih ke apa nih, perbedaan aja, perbandingan di sana. Kayak misalkan kita nyari kerja di Indonesia terus sama nyari kerja di Jepang. Syarat-syaratnya itu sama. Oh iya, kalau di Indonesia itu kan pertama apa fresh graduation, terus berpengalaman, terus minimal maksimal berapa. Sekarang gue tanya fresh graduation pengalamannya gimana? Muter-muter. Maaf ya, maksudnya bukan ngejelekin HRD Indonesia gitu. Mungkin karena sumber daya manusianya banyak, mungkin seleksinya juga banyak. Nggak, itu cuman sharing aja, maksudnya perbedaannya tuh gimana gitu di sini sama di sana. Ini gue lagi ngebahas yang Indonesia dulu nih. Boleh. Ya, yang lebih parahnya tuh sistem orang dalamnya itu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, buat memakmurkan keluarga karyawannya juga gitu. Tapi kalau perusahaan yang benar ternyata juga ada yang nggak pakai orang dalam nih. Oh gitu ya. Jadi iya kayak Indomaret ya. Murni gitu kan. Indomaret, Alfamart. Itu kan Indo nggak pakai orang dalam. Ya. Ada juga sih yang bersih. Iya bersih. Nah kalau di Jepang itu apa ya? Jadi karena anak mudanya itu lebih minat bekerja ke Amerika, ke Eropa justru. Oh gitu ya? Malah mereka juga anak mudanya malah pengen ke luar negeri gitu. Oh. Jadi sumber daya sana kurang. Iya. Sumber daya energi manusianya. Dari manpowernya. Dari luar lagi gitu. Iya, Indonesia, Vietnam. Pekerjakan di sana. Filipina. Soalnya banyak, kemarin tetangga gue kebanyakan orang Vietnam sama Thailand. Iya, Vietnam sama Filipina. Onisang, Vietnam jenis kata dia kan, kata enggak, orang Indonesia saya. Saya gituin kan. Langsung kaget dia. Oh,
Nah, jadi kembali lagi ke topik yang tadi, untuk bekerja di Jepang itu bisa dibilang mudah ya, sampai orang tua pun masih dipekerjakan di sana gitu. Kemarin gua kenal orang Indonesia yang umurnya udah 45, 40 itu masih kerja di pertanian di sana gitu loh. Mungkin dulunya dia udah, pas gua tanya ya, dia tuh udah berapa lama di Jepang? Oh, udah 4 tahun, Mas. Oh, berarti umur Mas berarti pas kesini tuh sekitar 35 ke atas Oh, dong iya. berarti. Iya, saya Nah. ngambil ini, Nogyo kata dia. Oh, Oh, berarti Masnya lulusan bahasa sama Nogyo juga ya? Iya, Mas, gitu. Berarti bisa ya. iya betul. Nggak Berarti nggak belum nggak menutup berpatok kemungkinan, nggak umur. berpatok umur kalau untuk Kembali lagi tapi jurusannya itu jurusan apa Iya, dulu? Mungkin kalau kalau pertanian dia pertanian nggak masih mandang masuk. umur deh. Kalau ya sesuai lah, kalau pertanian nggak mungkin juga orang tua dipekerjakan. Pertanian sih emang masih cocok sih kalau untuk ini. Apalagi kan sistem pertanian di Jepang juga kan lebih modern dibanding sini ya. Maksudnya nggak capek gitu loh. Oh iya ya, Iya ada temen kita ngobrolin tentang job pertanian nih. Ya, Gue punya temen orang yang kerja di Nogyo juga. hmm, Dia itu sekilas. liburnya itu kalau turun hujan. Oh, Dia tuh liburnya itu kalau turun hujan. Nah, terus sistem gajinya itu dihitung per jam. Nah, yang kencengnya itu sama apa? ya, Dia kayak iya guru ya, kayak guru jadinya sejam per jam. per Ya, jam. sejam. Memang semua PT di Jepang itu dia menggaji karyawannya itu per jam. Kayak guru honorer. Iya, jadi ada standarnya kayak libur itu 7 hari minimal 1 bulan. Terus dia itu ada, jadi gaji di Jepang itu berapa gitu loh pertanyaannya. Bisa dibilang sama kayak kita ada sistem UMR gitu setiap daerah sama. Kemarin gue dapet di Ibaraki, di daerah kampungnya itu ya, dia itu sejamnya itu 1.100 yen. 1.100 yen. Tapi potongan kayak naikin pajak sama asuransi juga lumayan besar sih, sampai 5 juta. Iya, per jamnya 100.000 lah ibaratnya, kisaran segitu. Tinggal dikaliin lu kerja berapa jam gitu dalam sehari. Benar. Jadi hitungan UMR mereka tuh per jam. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak gitu jatuhnya lebih fair sih, karena gak ada loyalitas. Kan kalau di Indonesia misalkan hitungan iya. Bahasa loyalitas tanpa batas itu hanya ada di negara Konoha. Iya. Jadi ya kan, kenapa ya? Kerja di tanda tangan kita 8 jam gitu kan. Malah yang kaya jadi lebih kaya dong. Yang punya perusahaan makin kaya dong. Kenapa gitu loh, Indonesia tuh nggak ngehargain tenaga pekerja ya. yang makanya banyak yang keluar juga, atau banyak yang pengangguran malah di sini banyak. Nah itu mungkin yang para apa udah susah nyari kerja di Indonesia, udah mau menyerah. Jangan menyerah guys, masih ada lowongan di tempat lain. Jangan menyerah pokoknya yang masih berjuang di Konoha. Intinya kita belajar upgrade diri Ya. Di mana kita punya kemampuan, pasti perusahaan mencari kemampuan tersebut gitu. Yang penting ada niat mau belajar. Ada niat ya. Cepet kok. Lo juga mungkin kalau nggak ngikutin prosedur LPK udah bisa bahasa Jepang itu berapa bulan kan? Iya betul. Kemarin itu gua cuma 6 bulan ya. Iya, cuma 6 bulan itu udah lancar gitu. Karena ngikutin prosedur dari sana mungkin nunggu ya jatuhnya. Jadi hampir setahun ya baru berangkat. Ya begitu guys. Terus lu nggak penasaran yuk apaan aja yang gue kerjain di sono gitu? Sebenarnya penasaran sih, cuman ya itu kan namanya kerjaannya. Pasti hampir sama semua. Hampir sama semua. Cuman gini deh, paling gue penasarannya lebih ke jam libur. Kayak lu kan kerja tuh dari sehari itu. Iya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu. Terus libur ya job gua dari awal gua masuk. Iya, dari awal masuk gitu kan. Apa masuk kayak di sini pagi gitu kan jam 8, pulang sore gitu. Sebenarnya kerja di Jepang sama di Indonesia itu sistem jam kerja itu sama yuk. Oh sama. Iya, gue tuh kerja kemarin tuh dari jam 8 pagi jam 4 sampai jam 3. Jam 3. Iya, jam 3 Teng tuh udah pulang. Iya, tapi ada jam istirahat. Ada 1 jam. Oh ada. Berarti totalnya cuma 6 jam dong. Kalau dihitung 7 jam, 8, 9, 10. Iya, 6 jam. Kalau 8 jam itu kan atau 7 jam. 8 jam. Iya. 8 jam yuk. Dari jam 8 sampai jam sampai jam 5, maaf. Oh, jam 5. 5 sore. Iya, 8 berarti jam. 8 jam. 8 jam istirahat sejam, jadi total 9 jam. Nah,
Sama Ya, kayak di sama Indonesia berarti. Jadi 8 jam, kerja 9 jam, istirahat 1 jam, berarti 8 jam. Itu sama. Cuma bedanya bayarannya itu. Bayarnya 1 jam sekali. Kalau di sini per hari 100.000, di sana per jam. Ah, itu dia bedanya. Itu ya sebenarnya pertanyaannya. Produksi barang sama gaji karyawan tuh nggak seimbang gitu loh. Keuntungan pendapatan barang yang dijual jadi sama perusahaan sama gaji karyawan tuh jauh gitu. Justru yang punya perusahaan justru malah makin kaya loh menurut gue ya. Yang di mana nih? Ini kita ngomongin yang di mana nih? Ada lah pasti. Ada. Yang jadi pertanyaan kenapa satu hari 100.000 gitu loh di Indonesia. Iya, makanya hitungannya dari mana gitu ya? Kalau Hitungan dari mana kalau kita gitu? tarik per jam kan cuma berapa puluh ribu gitu. 1 jam itu kita bisa memproduksi duit 100.000 itu cepet loh. Iya yo, iya kan logika loh. Jadi, misalkan kita kerja di pabrik lepis, iya. garmen lah yang udah banyak kita lihat. Satu celana yang kita produksi itu harganya 200.000. Iya. Itu Terus nggak nyampe 1 sementara- menit. Iya, sementara kita produksi satu hari itu berapa ratus gitu kan. Yang kaya siapa? Ya, jadi daripada Kita nggak nanemin mindset itu ya, maksudnya kenapa gitu loh. Buruh tuh yang di Indonesia tuh nggak sama dihargai, gitu. Iya, kayak gitu. Jadi waktu tuh bener-bener gak dihargain gitu. Gue berani ngebandingin karena gue juga kemarin pengalaman gitu 1 tahun kerja di Jepang gitu. Itu bagian perhotelan. Nah, kalau misalkan itu kan berarti lu nggak sesuai, maksudnya dalam satu hari itu nggak selalu kerja kan, pasti ada jedanya gitu kan. Kayak misalkan lagi kosong atau lagi udah beres semua nih kerjaan, itu ngapain? Udah beres kerjaan. Iya, misalkan kan kalau job desk lu kan Iya belajar. Iya. Ngisi waktu ngisi gitu waktu. kan. Iya, artinya kan nggak selalu dalam 8-9 jam itu kerja terus gitu kan. Iya. Ya tergantung posisi juga kali. Kalau lu kan bagian perhotelan, kalau yang pabrik mungkin bisa jadi dalam 8 jam itu kerja terus kan. Iya. Mudah-mudahan negara ini semakin membaik ya guys ya. Ya mungkin ada hal-hal yang harus dicontoh dari sana gitu, dari sistem Oh iya ya. penggajian atau sistem Iya, apa. berharapnya sih tahun 2030 ke atas karena saking banyaknya warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri, mudah-mudahan sih mereka dapat mencontoh sistem di sono. Contoh Iya. kecilnya kayak buang sampah jangan sembarangan kayak gitu aja deh gitu. Iya, yang paling mindsetnya. sederhana gitu. Iya. Berarti lu kalau jalan-jalan di jalanan itu nggak ada sampah. Enggak sama sekali di sono, serius. Mantap lah. Sekalipun ngelihat satu sampah, pasti ada aja yang ngambil. Oh, jadi dari orangnya pun ikut Care ya. itu care. Sama apa ya? Ekosistemnya tuh bener-bener jalan banget yuk. Kayak contohnya Di sana tuh masih banyak burung gagak. Terus ada Hitachi, lebah. lebah. Serangganya pun masih banyak, burung-burungnya juga banyak gitu. Jadi apa ya? Nggak ada orang yang niat buat nangkepin ngerusak ekosistem gitu, nggak ada di sana tuh. Iya, artinya alam itu ya udah bekerja sesuai alamnya sendiri gitu. Bahkan gue pernah ngeliat di berita ya, ada orang nelpon polisi buat nangkep ular gitu. Di dalam apartemennya dia, Iya. nangkep ular. Tapi Dan itu pun dilepas lagi di luar. oh, jadi artinya ya udah lu nggak boleh di sini, lu di luar gitu Iya, tempatnya. iya. Gitu Jadi apa ya, fungsinya itu buat makan tikus. Jadi sesuai pada fungsinya. Iya, jadi ekosistem di sana tuh Dijaga. benar-benar jalan ya. Dijaga, bukan maksudnya berjalan karena dijaga gitu sama orang-orang yang nggak dirusak. Itu baru contoh kecil ya. Berarti nggak salah kalau nelayan-nelayan di sana juga pasti ngejaga ekosistem lautnya juga. Kayak kalau di sini mungkin ya ada gitu kan oknum-oknum yang ngejala sembarangan gitu, terus pakai alat-alat yang bahaya buat ekosistem laut. Akhirnya ngerusak yang terumbu karang segala macam gitu. Betul. By the way, ini video udah mau jalan 20 menit nih video kita. Langsung aja daripada durasi. Buat yang penasaran lagi, pengen coba tanya lagi, coba tolong isi di kolom komentar apa pertanyaan kalian. Mungkin dari obrolan gua sama Cahyo nanti bakal ada inspirasi juga buat kalian gitu. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.